Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memberikan materi sedikit nih, Pak Catur dan teman-teman sekalian. Bukannya saya menggurui ya, tapi ini lebih ke pesan untuk diri saya sendiri terutama dan untuk teman-teman. Materi kali ini tuh berupa hikmah di balik musibah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmatnya, nikmat iman dan nikmat Islam sampai sekarang ini, dan juga nikmat sehat sehingga hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mengadakan acara bintal sesuai dengan program Kementerian Keuangan. Selawat serta salam semoga tercurah pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga beliau dan keluarga beliau mendapatkan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebagai umat beliau bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau dan juga menjalankan sunnah-sunnah yang telah diberikan oleh beliau. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam rentang waktu 1 minggu ini banyak kejadian bencana, yaitu bencana gempa bumi di Cianjur yang lumayan dahsyat dan berlangsung terus sampai sekarang. Itu menyebabkan banyak korban, baik jiwa maupun harta. Itu salah satu bencana, dan juga selama 3 tahun ini, hampir 3 tahun ini, COVID-19 ini belum selesai-selesai dan masih akan terus berlanjut sepertinya. Ya, itu dibutuhkan kesabaran kita secara simultan untuk menghadapi hal tersebut. Lalu bagaimana nih sikap kita sebagai seorang muslim terkait atas musibah tersebut di atas? Dan bagaimana Islam memandang hal tersebut? Bahwa sesungguhnya kita sebagai seorang yang beriman membutuhkan bekal amal soleh untuk perjalanan menuju akhirat nanti. Orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Mereka itulah orang-orang yang cerdas, mereka yang pandai memanfaatkan hari-harinya di dunia dan memperbanyak bekal ya untuk akhirat kelak. Dan selama kita hidup di dunia ini, senantiasa cobaan pasti akan datang. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kita semua, siapa di antara kita yang lebih baik amalnya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun. Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Dalam surat lain, Quran Surat Al-Baqarah 155, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kamu, dan dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kita tahu bahwa ada orang yang diuji atau diberi cobaan dengan harta, dengan jiwa, dan kesehatan, seperti ujian wabah corona yang terjadi selama ini. Juga gempa bumi yang terjadi seminggu ini. Ini semua untuk menjadikan kita terpilih sebagai golongan orang yang sabar atau tidak. Dengan segala bentuk ujian dan cobaan, baik yang nampak atau tidak, yang kecil apalagi yang besar, pasti akan menghampiri kita semua. Tapi sungguh keliru orang yang beranggapan bahwa hamba Allah yang paling soleh adalah hamba Allah yang paling jauh dari cobaan. Bahkan sebaliknya, makin besar cobaan adalah sebagai tanda keimanan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, dari Mus'ab bin Sa'ad, dari bapaknya, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, siapakah yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi, kemudian yang setelahnya, dan setelahnya. Seseorang akan diuji sesuai kadar keimanannya. Siapa yang tinggi, maka ujiannya pun berat. Dan siapa yang imannya rendah, maka ujiannya disesuaikan dengan kadar keimanannya. Ujian ini akan tetap menimpa seorang hamba sampai ia berjalan di bumi tanpa membawa dosa. Hadis Rasul Tirmizi. Kemudian
Apa hikmah di balik musibah atau ujian atau cobaan? Yang pertama, musibah sebagai penghapusan dosa hamba-hamba yang soleh. Sebagai penebus dosanya, meskipun bentuknya kecil, Rasulullah bersabda, tidaklah suatu musibah menimpa seorang muslim, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya meskipun hanya terkena duri. Hadis Rasul Bukhari. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan mempercepat hukuman di dunia. Dan apabila Allah memberikan keburukan bagi hambanya, maka ditahan hukuman itu karena dosa-dosanya sehingga ia mendapatkan balasannya pada hari kiamat. Nauzubillah. Hadis Rasul Tirmizi. Nauzubillah. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan orang tersebut. Jadi jika seseorang diberikan kesenangan di dunia ini, namun tetap bergelimang di atas kemaksiatan, maka ketahuilah bahwa yang demikian merupakan istirahat penanggungan azab dari Allah. Semoga kita tidak termasuk dalam orang-orang yang golongan istirahat ini. Amin. Ibnu Qayyim berkata, kalau tidak karena cobaan dan musibah dunia, niscaya manusia terkena penyakit kesombongan, ujub, bangga diri, dan kerasnya hati. Hikmah yang kedua dari musibah. Musibah sebagai jalan menuju surga. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama para penghuni neraka dan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 20. Surga adalah tempat yang penuh kenikmatan, tidak mungkin mencapainya tanpa ada tujuan dan ujian dan cobaan. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila aku memberi cobaan kepada hambaku dengan dijadikan buta kedua matanya, ia pun bersabar, maka aku akan menggantinya dengan surga. Hadis Rasul Bukhari dan Muslim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sikap kesal dan keluh kesah tidak dapat menghilangkan musibah kita, bahkan hanya menambah derita dan dosa. Selanjutnya, hikmah ketiga dari musibah. Dengan musibah kita menyadari betapa besarnya nikmat sehat. Karena saya juga pernah mengalami dulu terpapar COVID-19 pada 2021, varian Delta, itu serba nggak enak ya, teman-teman. Jadi makan nggak enak, mulutnya agak bengkak, terus panas, dan lain-lain. Itu nikmatnya baru berasa di situ, nikmat sehat tuh luar biasa. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala tuh mengkaruniai kesehatan kita itu rezeki yang melimpah lah. Seperti rezeki yang melimpah yang nggak bisa diukur sama uang. Ya, semoga kita sehat selalu. Untuk saya dan teman-teman bisa sehat selalu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, membuat diri peka terhadap musibah yang menimpa saudara kita sehingga kita pun mau membantu. Rasulullah bersabda, apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Dan apabila duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat yang deras. Dan hendaknya saat kita mendoakan teman yang sakit dengan kalimat, la basyatohun insyaallah. Tidak mengapa, semoga sakitmu membersihkanmu dari dosa-dosa. Insyaallah. Terus selanjutnya, sebagai penutup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, dan apabila Allah takdirkan kita mendapatkan musibah, maka Allah tinggal ringankan musibah yang kita hadapi dan menetapkan kita semua menjadi orang yang sabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan selalu memberikan kita hidayah agar selalu bisa bersabar dalam ketaatan dan bersabar dalam menghadapi musibah. Amin ya rabbal alamin. Itu aja, teman-teman, sedikit materi dari saya. Balik ke Mas Reno. Siap, Dan. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi vital yang
sudah disampaikan dari Pak Abdi Ciptana sangat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya ada yang ingin bertanya atau sharing Jangan dari Pak Catur. dari Pak Catur mungkin izin dan Siap. Dari saya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan kesehatan ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Adi tadi ya, luar biasa. Kekinian ya. Kekinian. Jadi melihat fenomena ya kan, melihat fenomena kemudian ya mungkin googling kayak gitu kan. Terus dapat disampaikan kayak gitu kan. Alhamdulillah kita yang nggak googling dapat juga. Dan benar sekali tadi yang disampaikan bahwasanya kita ini seharusnya menyiapkan hal-hal yang ya mungkin nggak terpikirkan gitu ya. Tadi musibah tadi. Setiap saat kita mungkin memang bisa mengalaminya seperti itu. Baik musibah secara pribadi maupun yang disebutkan tadi musibah yang bareng-bareng kayak gitu kan. Yeah. Karena memang ya naik turun ya. Perjalanan kehidupan manusia ini naik turun seperti itu. Dan bagi kita yang beriman justru musibah itu salah satu ujian kayak gitu kan. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah itu di sana kalau kita hafalkan innalillahi wa inna ilaihi raji'unnya saja ya mungkin ya. Tapi di ayat selanjutnya adalah wabasyiris sabirin dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Karena itu musibah itu adalah ya merupakan berita gembira kalau bagi kita. Bahkan tadi ada nggak kalau orang sakit doanya dikabulkan gitu ada ya dia tadi ya? Ada ya? Oh itu ini apa ucapan ya? untuk menjenguk orang sakit. Ucapannya adalah la ba'sa, tidak mengapa, tohurun. Nah, tohur itu suci atau ya akan sembuh lah kayak gitu. Tohurun, insya Allah kayak gitu. Itu ucapan untuk menjenguk. Ya. Tapi di samping itu kayak gitu ya. Di samping itu ternyata orang yang sakit ini termasuk orang yang dikabulkan doanya kayak gitu. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit misalkan ya. Kecuali la ba'sa tahurun insyaallah itu kita bisa juga mohon doanya dong kayak gitu. Kenapa? Karena dia sedang dalam posisi apa namanya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau dikabulkan doa-doanya seperti itu. Sebagaimana orang-orang yang lemah bahkan orang yang dizalimi seperti itu ya. Itu kan orang-orang yang dikabulkan, gampang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang paling penting untuk kita siapkan adalah yang tadi pembukaannya itu al-kayyisu, orang yang cerdas. Itu orang yang mempersiapkan untuk sesuatu yang sudah pasti sebenarnya. Sudah pasti. Apa itu yang sudah pasti? Yang di dalam pribadi kita masing-masing adalah kematian. Pasti itu. Dan kepastian yang lain adalah kiamat seperti itu. Tapi yang penting kita persiapkan ya kiamat sugro yang terjadi di diri kita masing-masing. Bagaimana kita, apakah kita sudah mengumpulkan
mengumpulkan bekal ya. Kayak lagunya siapa itu? Mengumpulkan bekal. Ya apa sih? Ungu Lagunya kayaknya siapa ada. sih? Ungu kayaknya Hah? ada. Ungu Hah? kayaknya. Ah, Ungu enggak. kayaknya. Hah? Siapa? Ungu kayaknya ada. Ungu ya? Bila Oh, tiba waktu. oh enggak itu ya. Mengumpulkan Bukan. bekal. Na, 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 na. Oh, Kita kasih masih deh. bersama. Hah? Siap. Itu, Oh Ungu itu kan iya. lagunya kalian, lagu saya kan ini. Lagu saya kan Legend. jadul. Legend Kalau ini lagu legend dan. Ebit bukan dan. apa gitu lah. Ebit. Iya itulah Iya. lagu-lagu jadul itu. Kita mesti bersabar bahwa Ebit kita dan. masih di Ebit itu dan. Ebit ya dia. Ebit GAD Ebit ya dan. itu ya. Iya dan. Ebit. Bukan rumput yang bergoyang, bukan dan itu. Bukan. Bukan. Ya dikit Iya, lah. iya. Ya seperti itu. Tapi ya itu yang harus kita kumpulkan, mengumpulkan bekal untuk perjalanan yang jauh seperti itu kan. Karena ya perjalanan manusia yang hidup ini berapa sih kayak gitu kan. Kalau Rasulullah diberikan wahyu itu kan umat Rasulullah itu 60-70 kayak gitu kan. Kalau yang ada di sini, kalau Reno ini masih muda ya, artinya masih separuh kayak gitu, atau bahkan seperapat kayak gitu kan. Nah, kalau yang paling tua di sini saya berarti ya. Saya ini udah berapa nih? Saya 72, 50 berarti. Udah 50. Kalau 60, 10 tahun lagi ini. Ya, insya Allah ya. Tapi nggak pandang umur ya, nggak pandang umur. Kemungkinan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala kapan saja, di mana saja. Karena itu harus selalu mengumpulkan bekal tadi. Saya nggak mengatakan siap ya, karena nggak ada yang siap saya kira ya, nggak ada yang bakal siap. Wah saya siap. Jangankan apa namanya menghadapi kematian, nikah aja nggak ada itu yang mengatakan siap nikah. Coba dulu pas ingat-ingat dulu pas mau nikah itu, emang udah siap betul. Siapnya paling 30-40% kan, 60-70% tuh nekat kayak gitu kan. Karena udah nggak tahan aja kan. Nekat aja pokoknya aku mau nikah ya gitu aja kan. Ya nggak Tri? Ini senyum-senyum aja. Tri nikah termasuk muda itu. Berapa? 24 dulu ya Tri ya? Halo? 26 ya? 26 ya? Ya berarti inilah sosok lah ya. 26, 25 itu udah pas itu. Iya pas lah. Artinya emang kesiapan mental maupun kesiapan materi seperti itu kan. Ya. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Adi Ciptana. Ini cakep ya, artinya yang seperti ini misalkan saja pembinanya berhalangan kan akan jalan juga, gitu kan ya. Sip. Lanjut, Mas Reno, silakan. Selanjutnya dari peserta apakah ada yang ingin menyampaikan tanggapan atau pertanyaan? Sepertinya tidak ya, belum ada yang mau menyampaikan tanggapan atau pertanyaan dan izin bisa langsung ditutup atau gimana ini dan izin? Ya, kalau memang tidak ada lagi yang ini yang menyampaikan ya sudah ditutup saja. Sebentar lagi yang mungkin Pak itu udah di situ Pak siapa Pak Sugeng belum juga? Belum kayaknya dan belum gitu. Belum ya. Ya iya. Alhamdulillah. Tapi untuk yang ke depan dulu di ini, kalau kemarin Reno sama Adi berarti sekarang siapa ini? Pastri. Yang bawahnya aja langsung ditunjuk aja Reno.
dari daftar peserta situ bisa, terserah Reno sih Pak sebenarnya. Ustadz Wahid Materinya Heeh. materi kultumnya bisa Pak Tri Santoso izin Dan. Jadi Santoso ya. Untuk MC-nya Mas Iqbal mungkin ya dan izin. Oh ya. Iqbal tapi rumahnya di mana itu? Kok masih di KRL kayaknya? Saya dan kurang tahu juga sih Dan. Nggak apa-apa lah, nggak masalah. Sebenarnya di KRL itu bisa ya. Nah, saya kemarin juga ini sama temen di KRL dia pakai headset, kemudian apanya itu yang mic-nya itu diselipin di ini, di mana namanya, di bawah bibir gitu, di bawah bibir di dalam masker. Kan di KRL nggak boleh ini ya, nggak pakai masker ya, memang ya. Nah, ngobrol juga nggak boleh sebenarnya, kayak gitu kan. Tapi kalau mic-nya di bawah bibir gitu, apa namanya, pakai headset, kemudian mic-nya di bawah bibir, itu udah kedengeran itu. Dia nyuara dikit aja udah kedengeran seperti ya. Untuk Iqbal pekan depan gitu ya, Bal ya. Kalau memang masih di KRL. Ya, Pak Tri siap-siap. Sama itu Pak Tri tadi udah terima WA saya ya untuk Sudah enggak di pertemuan pagi ini dengan Ijen. grup fungsional juga di-share itu. Oh gitu, loh itu enggak Ijen nampaknya ya, nampaknya tidak mengharapkan semua datang ya. Nah nampaknya kemarin dia bilang ke saya ininya saja, ya kalau saya bahasakan yang dituakan saja kayak gitu. Karena itu saya nge-share-nya hanya ke 5 orang. Pri, Sujiwo, Eri Okto, Yose sama Iswan. Saya nge-share-nya ke 5 orang aja. Ya. Monggo, saya nggak ini ya. Ini kan menurut apa yang saya tahu di PBC itu siapa sih yang dituakan kayak gitu. Tapi monggo kalau misalkan ada ini yang seharusnya gitu, Mas Tri mungkin lebih paham kayak gitu ya. Oke. Ya, ditutup aja Reno. Ya, demikian kegiatan Bintal pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan lafaz hamdalah. Kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Izin Dan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri sama-sama ya. Soalnya kalau saya klik akhir nih langsung keluar semua ini. Ya. Ilali kok. Sampai bertemu lagi insyaallah.